Shalom, selamat siang semua. Bapak Ibu teman-teman, terima kasih Pak Lut yang sudah memberikan waktu untuk saya boleh bertanya. Pastor Daniel, terima kasih untuk sharing firman Tuhannya. Sama-sama Pak Idris. Ini boleh jadi pencerahan dulu Pak ya. Artinya memang kan firman Tuhan itu selalu ketika kita mendengar, menggali, membaca adalah hal yang baru yang Tuhan singkapkan, termasuk dengan sharing firman Tuhan yang Bapak sampaikan gini. Satu hal yang ini Pak, istilahnya seharusnya seperti apa ya sikap kita yang paling baik ketika kita sudah percaya, lahir baru, terima Kristus, jangan sampai terjebak. Ada orang terjebak arti kata melebih-lebihkan kasih karunia katanya. Nah, artinya ketika dia sudah lahir baru, keselamatan kekal, sehingga dia tidak itu Pak, ya hidup seperti biasa jadinya. Apalagi nanti ini juga saya sebenarnya masih bertanya nih Pak ya tentang bagaimana Kristus sudah datang secara roh itu. Tapi ini mungkin pertanyaan yang lain lagi Pak. Ya, tapi yang saya mau tekankan itu jangan sampai kita terjebak terhadap keselamatan kekal yang kita terima sehingga kita hidup biasa-biasa. Dan satu lagi, kita terjebak dengan ayat firman Tuhan juga yang berusaha menjaga keselamatan dengan perbuatan baik, dengan hidup kudus dalam melakukan firman Tuhan. Nah, ini kan kecenderungan orang-orang percaya ada di antara dua jalan ini Pak ya. Nah, kalau CCM saya kira kan berbeda nih, ada kayaknya hal yang tidak terjebak di antara dua jalan ini gitu. Gimana Pak Daniel? Ininya sebaiknya kita jadi inti yang pertama Anda ingin tanyakan adalah bahwa bagaimana sebenarnya hidup baru itu ya? Betul ya? Sikap dan cara kita menyikapi. Ya, sikap ya. Setelah menerima kelahiran baru itu kan. Nah, yang kedua apa ya Pak Idris? Yang kedua sebenarnya pertanyaan saya cukup ini, cuman mungkin belum ada kaitannya ya. Barusan Bapak singgung kan Kristus tidak datang lagi dengan tanda-tanda secara jasmania tadi. Iya. Saya udah pernah bahas dengan Bapak, tapi mungkin ada topik yang khusus nanti yang bisa memperdalam ini. Nah, mungkin saya skip dulu Pak. Ininya ini masih pertanyaan dalam hati saya terus dan membaca firman Tuhan juga menemukan kebenarannya Pak. Iya. Terima kasih Pak Idris. Jadi pertanyaannya cuma satu ya, bagaimana sikap kita setelah kita menerima roh kasih karunia atau setelah kita menerima Roh Kudus ya. Memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui. Seperti juga seorang bayi, pada saat dia lahir, dia tidak tahu kalau dia lahir. Karena dia masih bayi. Sama seperti kita tidak tahu. Dan kehidupan atau lahir baru ini atau kelahiran kembali ini yang seperti Yesus katakan kepada Nikodemus, ini adalah suatu kehidupan baru, kehidupan ilahi yang kita sebagai orang atau sebagai manusia yang jasmania ini untuk menerima manusia rohania itu. Nah, untuk menerima kasih karunia atau menerima hidup yang kekal ini, banyak di antara kita, khususnya saudara-saudara kita yang di gereja, kurang bisa memahami apa itu lahir baru. Kalau kita tanya atau kita berbicara dengan mereka tentang hidup baru atau kelahiran kembali, mereka paling banter bisa kasih tahu bahwa mereka sudah memegang sertifikat atau surat baptisan. Karena mereka anggap baptisan di gereja itu sebagai satu indikasi bahwa mereka sudah dilahirkan baru. Saya tidak menyalahkan untuk apa yang dilakukan oleh gereja, ya. Itu sesuatu yang sifatnya hanya legalistik ya, untuk memperoleh surat baptisan itu dalam rangka misalnya ada pernikahan dan sebagainya ya, itu membutuhkan surat baptisan. Tetapi kalau kita mau pahami secara benar bahwa baptisan di dalam Kristus itu adalah, kita bisa baca sebenarnya di Roma 6 ayat 3 hingga 11. Di sana berbicara ya Pak Idris, bagaimana kita, ini yang perlu ya kita ketahui ya, untuk manusia yang hidup baru. Manusia yang hidup baru atau sebagai ciptaan baru, maka manusia itu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Itu salah satunya. Ya,
Jadi tidak bisa digabungkan antara hukum Taurat dan kasih karunia itu menjadi satu. Tidak. Hukum Taurat adalah hukum yang lama, yang usang, yang sudah ditinggalkan. Dan sekarang ini adalah kasih karunia Allah. Ya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita hidup baru, apa artinya hidup baru? Artinya kita meninggalkan segala macam aturan hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat itu. Misalnya kita memberikan persembahan sulung, persembahan persepuluhan, dan lain-lain. Maka itu artinya bahwa kita masih hidup di bawah hukum Taurat. Dan kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 4, itu Alkitab berkata bahwa kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Berarti kita yang hidup di bawah hukum Taurat, kita itu hidup di bawah kasih karunia, di luar kasih karunia Allah. Dan ini yang banyak tidak dipahami oleh saudara-saudara kita. Begitu Pak Idris, salah satunya ya. Yang kedua, kelahiran baru itu bukan kita lagi. Karena kita ini di hadapan Allah ini sudah mati, dan kita ini sebenarnya adalah anggota tubuh Kristus ya. Kita semua yang ada di CCM pada saat ini, kita ini anggota tubuh Kristus. Jadi bukan lagi diri kita, bukan lagi saya Daniel Johan, bukan lagi. Tapi adalah Kristus. Kita ini tubuhnya. Di dalam Galatia 2 ayat 20 itu jelas yang berkata, Rasul Paulus berkata, ya kan? Kita bisa baca, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi ini iman. Ya, iman itu artinya realita yang ada di dalam Kristus yang kita hidupi. Jadi bukan diri kita lagi. Nah, sementara banyak di gereja ini mereka menghidupi, memperbaiki tingkah laku, perilaku, perkataan, perbuatan. Karena mereka menganggap bahwa dengan tambahan atau plus-plus ini, kasih karunia plus dengan tindakan-tindakan seperti itu, mereka dapat diselamatkan. Padahal kalau kita dengar dengan baik tadi, bahwa kasih karunia dianugerahkan itu oleh iman kita, ya, maka kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita. Jadi tidak ada orang yang memegahkan diri karena saya sudah melakukan A, sudah melakukan B, maka saya layak menerima keselamatan. Tidak. Tetapi benar-benar karena kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal itu. Tentu dalam hal ini, ya, kita menghidupi Kristus yang ada di dalam kita, layaknya sebagai tubuh Kristus, dengan menggunakan pikiran dan perkataan Kristus yang sudah Dia berikan kepada sang mempelai atau tubuhnya. Saya rasa itu, Pak Idris. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Ya, Pak Idris, apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Silakan Pak Idris. Ya, terima kasih. Pastor Daniel sudah cukup jelas ya. Ya, makasih Pak Idris. Terima kasih Pak. Ya, salam keluarga Ciambon. Yang jadi pertanyaan saya, ya mungkin suatu saat mungkin ada topik berkait dengan ini. Kan suatu saat ini Pak, Kristus akan memerintah, semua orang akan percaya dan menerima Kristus ya. Suatu saat, jadi tidak ada lagi istilahnya orang yang menolak Kristus, ya udah dia akan ada dalam kebinasaan kan, dalam penghakiman. Ya, kadang-kadang kita membaca Alkitab, kita mesti lihat konteks waktunya. Pada saat Pak Idris membaca Alkitab, konteks waktunya itu kapan mereka menunggu kedatangan Kristus itu. Nah, kebanyakan di Alkitab, mereka yang menunggu kedatangan Kristus, surat-surat yang ditulis oleh Petrus maupun Yakobus maupun Paulus, itu mengarah kepada sama seperti di dalam kitab Perjanjian Lama ya, seperti di Yesaya, Yeremia dan sebagainya. Itu mereka merujuk kepada tahun 70, di mana tahun 70 itu adalah penghakiman yang Allah lakukan ya kepada bangsa Israel. Kenapa? Tadi kan kita sudah singgung ayatnya. Karena ketidakpercayaan mereka kepada Sang Anak itu sebagai Mesias. Makanya bait Allah dan kota suci Yerusalem dihancurkan dengan tujuan apa?
Allah mau menggenapi janjinya di kitab Perjanjian Lama, bahwa Dia mau berada di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah ini atau di dalam hati kita, setiap orang percaya. Makanya Kristus disebut Sang Immanuel. Jadi kita tidak perlu tunggu Dia datang lagi, karena Allah itu roh. Begitu Pak Idris. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Idris. Oke, baik. Terima kasih Pak Idris. Terima kasih Pak Daniel. Suatu pencerahan yang cukup mantap ya.